Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Anjir. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. Jorge Martin, pembalap Ducati yang menurut gue bisa dibilang kayak anak tiri ya perlakuannya gitu loh di Ducati sendiri. Karena sebenarnya penawaran kursi dia buat maju ke tim pabrikan ya diambil alih sama Marc Marquez karena ya strategi marketing. Tapi bukan strategi marketing juga sih, lebih ke performa dia buat musim ini yang menurut gue jauh lebih bagus sebenarnya. Cuman kalah sama Marc Marquez yang bisa langsung perform dengan GP yang lebih tua, GP 23, Desmo 23. Tapi ya gimana ya, gue bilangnya, kita kupas tuntas aja ya perjalanan Jorge Martin bersama Ducati dari musim debutnya di MotoGP, di kelas MotoGP. Semua bermula dari pertengahan paruh musim tahun 2020. Pada saat itu Jorge Martin lagi di Moto2. Dan overall secara performanya di Moto2 itu bagus dan oke-oke aja di Moto2. Sama Kalex pada saat itu. Dan Ducati ngeliat itu kepincut pada saat itu. Ducati langsung kayak, wah boleh nih ngebajak Jorge Martin. Tapi pada saat itu ngebajaknya dari KTM. Dan KTM agak-agak keras dong, kayak wah nggak boleh nih ngebajak nih, kalau emang mau ngebajak lu harus bayar gede, ibaratnya kayak gitu. Ya udah akhirnya dia kasih lah klausul nih pelepasannya segini. Hasil Ducati pun deal pada saat itu, ya udah nih gue bayar. Dan Jorge Martin pun juga kebetulan mau, ya udah promosi ke MotoGP cuy, kapan lagi ke kelas MotoGP, ya udah digas aja. Tahun 2021 akhirnya jadilah Jorge Martin ke kelas MotoGP sama Pramac pada saat itu, Prima Pramac Racing. Dan hasilnya nggak ngecewain jujur, karena performanya pada saat itu di balapan pertama ya oke lah, kurang karena memang musim debut, baru debut juga. Dan di balapan kedua di Qatar, di Doha Grand Prix itu bagus, bisa raih podium ketiga. Pada saat itu gila loh, orang Martin Joan Mir disalip di lurusan, gila, last lap gokil itu. Tapi setelah itu ya crash di Portugal dan cedera berapa lama tuh, absen 3 balapan habis itu. Dan habis balik pun performanya juga masih belum kelihatan. Puncaknya di Styria sama di Austria itu gokil, dia bisa menang di Styria Grand Prix sama podium 3 di GP Austria. Pada saat itu kondisinya lagi hujan pada saat itu, kayak ya udah sisa tinggal 3 lap hujan loh. Ya udah akhirnya bisa finish posisi 3. Dan secara klasemen akhir itu ada di posisi 9. Ya nggak jelek-jelek banget sama buat debutan lah. Oke menurut gua, musim debut loh di MotoGP sebagai rookie, the best banget pada saat itu. Dan masuklah musim 2022 yang gua ngira itu Jorge Martin bakal melejit karena performanya udah bagus nih, udah oke, bakal kayak wah ini bisa jadi penantang gelarnya atau seenggaknya ngacak-ngacak barisan depan. Ternyata penampilannya angin-anginan. Kayak kurang aja gitu loh penampilannya di 2022 gitu. Dan performanya kalah sama Enea Bastianini pada saat itu. Dan dijanjiin kalau misalnya 2022 dia bisa bagus, dia bakal dipromosin ke tim pabrikan di musim 2023-nya. Tapi ternyata hasilnya Enea Bastianini yang menang. Buat ngerebutin kursi di 2023 gitu. Sebenarnya nggak angin-anginan juga sih, cukup bagus. Cuman ada yang lebih bagus gitu loh pada saat itu nih 2022. Ya Enea Bastianini ini. Dan Enea Bastianini pakai motor Gresini yang ibaratnya setahun lebih tua, motor Ducati yang setahun lebih tua, 2021 GP21, bayangin aja. Ya Ducati akhirnya milih Enea Bastianini buat promosi ke tim pabrikan di musim 2023-nya gitu. Dan masuklah di musim 2023 yang dimana Jorge Martin pengen ngebuktiin kalau anggapan Ducati pabrikan itu salah, nggak milih dia buat musim 2022 kemarin. Dan menurut gua kayak wajar-wajar aja sih dia ngomong kayak gitu, dan dibuktiin di musim 2023 dia tampil kompetitif dan bagus banget, bahkan bisa raih 4 kemenangan main race ya. Sprint race gak usah ditanya, juara gitu loh. Kalau sprint race kayak nggak ada lawan. Tapi lagi momen-momen krusial pun di musim 2023, ambil satu contoh ya, di Indonesia udah mimpin klasemen padahal cuman sehari, habis itu jedar bubar. Gara-gara apa? Udah mimpin jauh loh di main race nya, buyar langsung mimpin, kayak udah mentalnya ngedown gitu. Tiba-tiba out of nowhere mentalnya ngedown dan ya udah langsung kayak bubar gitu aja.
Dan Ducati ultimatum, lu boleh naik ke tim pabrikan kalau misalnya lu bisa jurdun di balapan terakhir. Apa nggak namanya anak tiri tuh digituin tuh. Kayak aduh, lu mau monopoli gue gini banget anjir, kayak mau adu mekanik gini banget kesannya gitu gue loh. Sama Ducati digituin anjir. Ducati pabrikan kayak lo kok gue diginiin anjir, kesannya kayak lo nggak percaya banget sama gue, padahal pada saat itu Enia Bastian ini juga lagi cedera cuy, gara-gara crash juga kan, apa segala macam cedera yang ada ya, banyak cedera lah banyak cedera lah pada saat itu si Enia Bastian ini. Jadi gue ngerasa kayak waduh kesian juga nih. Dan puncaknya di musim 2024 2023 udah gagal gara-gara ya kalah sih gitu loh sama si Peko. 2024 nih mulai udah nih kayak ini final gue nggak mau tahu, pokoknya di Pramac ini terakhir gue mau pindah ke tim pabrikan, ke Ducati Corse, mau nggak mau 2024. Dan hasilnya mentereng cuy, lumayan bagus lah, bagus banget, bahkan bisa mimpin klasemen so far sejauh ini sebelum dia crash lucu ya di Sachsenring kemarin. Dan itu sih kayak harusnya dapet sih cuy, tapi gara-gara Marquez ini sih menurut gue kayak ya kok gini sih anjir. Udah gitu Marcos juga ditawarin ke Pramac malah nggak mau. Ya udah mau gimana, Marcos juga nolak gitu loh ya. Marcos denger kayak gitu kayak aduh tak dulu nih, udah Marcos ngomong kayak gitu gue nggak dapet dong, ujung-ujungnya ya pasti lebih pilih Marcos atau Ducati ya. Martin kan realistis juga gitu loh ya. Ini sih gue kalah marketing, udahlah gue pindah ke Aprilia aja lah. Dan akhirnya ya udah 2024 gue udah ngebuktiin segala macam, ujung-ujungnya apa ya gue dianak tiriin, padahal aslinya udah deal lah sama Martin. Gila, di belakang tuh udah deal sebenarnya sama Martin nih, udah kayak udah salaman tangan lah, ibaratnya udah jabat tangan dah, pokoknya musim depan lu fix bakal jadi tandemnya Peko. Ternyata di belakang itu tai kucing lah. Kayak kesannya kok gitu anjir. Marcos responnya dikasih tim Pramac ya udah mau nggak mau ya Martin ngalah lah, marketing cuy. Ya bodo amat mau marketing mau apa, yang penting mah ya mungkin ada pengalaman Marcos juga gitu loh, bawa motor yang nanti ini 2027 ya katanya, karena ada regulasi baru. Nah ya itu elektronik bakal dilepas-lepas kayak force device, right high device. Jadi Ducati juga butuh Marcos juga mungkin, maksudnya ke situ juga mungkin. Dan kayak ya udahlah mau gimana lagi gitu loh, gue udah di anak teriin kayak wah kacau nih ibaratnya nih internal Ducati nanti nih. Dan musim ini pun kayak udah mulai kecium nih, wah mulai nggak beres nih. Dan kita lihat aja kayak apa nih nanti nih 2025 nih di Ducati nih, harmonis atau bahkan kayak 2024 2023 kemarin tuh yang di balapan terakhir kayak wow mau diintimidasi nih. Tapi ya percuma gitu loh, orang Martin nggak dapet tim pabrikan mau gimana. Kayak dia anak tiri, emang udah anak tiri tuh bocah satu, kesian gue jatuhnya. Bukan istilahnya gue ngebela Martin, kayak lu udah janji gitu anjir 2024 lu udah janji sama Martin, gara-gara marketing doang. Gila kacau sih menurut gue ya. Ini opini gue pribadi ya, gue sih kalau jadi Martin tai lah lu, udah lah pak op lah, diem aja dah lu gitu. Jadi kayak kesel aja gue denger gitu, kayak gue udah capek-capek berjuang dan ternyata disia-siain gue di ayam-ayamin aja sama anak bocah baru yang baru masuk. Gila, udah effort sono sini ternyata sia-sia gue sama orang baru. Sial, namanya kayak pribadi ya. Oke, mungkin itu aja video dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe.